Hai sahabat terkasih, selamat datang di podcast Taksu, Tarot Khusus Kamu. Jadi di episode 10 kali ini segmen kita T-Zone, Tarot Zodiak Bulanan. Seperti biasa yang udah kalian tunggu-tunggu, yang udah penasaran banget menunggu pembacaan tarot zodiak bulanan ya. Jadi gimana sih kalian para Capricorn, Aquarius di bulan Oktober ini? Dan spesialnya segmen sekarang kita akan upload di YouTube Agumi Production. Jadi jangan lupa pantengin terus podcast kita dan YouTube kita. Jadi langsung aja mulai untuk T-Zone zodiak tarot zodiak bulanan. Kita langsung mulai dari zodiak Capricorn ya. Gimana sih Capricorn di bulan Oktober? Aku akan ambil satu kartu aja. Jadi pembacaan di sini seperti biasa, pembacaan global. Tidak semuanya akan resonate dan aku akan mulai dari Capricorn. Capricorn, Ten of Cups. Wow, jadi bulan Oktober ini terlihat seperti ada titik terang untuk semua pencapaianmu, dan di sini lebih gemilang. Kamu mungkin aja sudah ada waktu yang banyak untuk berkumpul dengan keluarga. Kamu sudah punya waktu untuk berkumpul dengan teman-teman kamu, dan intinya di bulan Oktober Capricorn ini jauh lebih santai, jauh lebih rileks menghadapi hari-harimu. So, dinikmatin aja. Kamu harus menikmati apapun yang terjadi, karena aku lihat di sini tuh lebih positif. Jadi gunakan waktu dengan baik untuk berkumpul bersama teman-teman atau keluarga ya. Itu untuk Capricorn. Dan sekarang aku lanjut ke zodiak berikutnya, yaitu Aquarius. Gimana sih ini si air di bulan Oktober? Oke. Wow, As of One. Bulan Oktober menjadi bulan awal untuk memulai sesuatu untuk Aquarius. Jadi kayak mungkin waktu break kamu udah selesai, sekarang waktunya untuk kembali bergairah, untuk kembali melanjutkan apapun yang tertunda di bulan-bulan sebelumnya. Karena kamu udah aku lihat di bulan Oktober kamu sudah siap, kamu sudah menuju siap, dan kamu sudah prepare banget. Jadi apapun yang kamu siapkan, total lakukan. Jangan terlalu banyak menganalisis, karena bulan Oktober menjadi awalan yang bagus untuk kamu mengawali proses kamu atau mengawali jalan kamu untuk menggapai tujuan kamu. Ya, itu Aquarius. Selanjutnya siapa ini di zodiak selanjutnya? Ada Pisces, si ikan. Gimana Pisces di bulan Oktober? Oke, kita langsung aja buka. Dan Page of Cups. Wow, Page of Cups ini menandakan bahwa kamu mungkin kayak masih harus mengolah emosional kamu. Kamu mungkin di bulan Oktober menjadi lebih manja daripada sebelumnya. Kamu merasa butuh perhatian lebih banyak dari orang-orang sekitar, dan kamu butuh kayak butuh support, butuh stimulan dari orang lain. Kamu butuh dukungan, kamu butuh butuh diarahkan gitu. Nah, jadi bulan Oktober kamu mungkin lebih baik untuk membuka hati atau membuka diri lebih ke pergaulan, karena kamu butuh banget gitu. Dan kamu bisa cari pergaulan yang memang sevibrasi sama kamu, dan satu circle yang dimana tuh bisa lebih love language-nya tuh lebih ke kehangatan, lebih saling support, lebih saling menguatkan dengan pelukan mungkin, atau ya pokoknya intinya lebih ke circle yang hangat, lebih ke circle yang halus, seperti itu. Jadi kamu harus mencari rules kamu harus mencari circle kamu yang sesuai, karena kamu butuh dukungan gitu. Jadi kejar apapun itu, jangan takut, jangan terlalu overthinking, karena kamu butuh berubah gitu ya untuk Pisces di bulan Oktober. Oke, selanjutnya Aries. Aries di bulan Oktober.
Six of Sword. Six of Sword ini mungkin sebuah perjalanan yang bisa dibilang time to healing. Kamu perlu refleksi diri, kamu perlu review lagi diri kamu perlu menstruktur semua hal yang berhubungan dengan planning kamu, perbaiki. Jadi mungkin beberapa bulan lalu kamu agak kacau dan sekarang waktunya untuk lebih melihat dari sisi yang lebih jujur. Apa sih yang kamu butuhkan? Apa sih yang jiwa kamu butuhkan? Kemana sih kamu harus melangkah gitu? Atau booster apa yang kamu butuhkan untuk at least merasa lebih stabil di bulan Oktober. Jadi kayak semacam pencarian jalan, pencarian suatu hal yang membuat kamu lebih nyaman. Oktober itu tantangan terberat kamu adalah menciptakan kenyamanan kamu sendiri dan menciptakan kebahagiaan versi kamu gitu untuk Aries ya di bulan Oktober. Well, lanjut untuk zodiak selanjutnya, Taurus. Baiklah, Taurus di bulan Oktober gimana nih? The Magician. Taurus di bulan Oktober kamu harus jadi aku lihat secara general kamu butuh bergerak, kamu butuh berpikir, kamu butuh mengolah emosi kamu butuh sesuatu, kamu butuh senjata gitu ya, kamu butuh prasarana untuk menggerakkan mindset kamu atau menggerakkan tubuh kamu. At least kamu ada perpindahan lah dari satu fase ke fase yang berikutnya gitu. Jangan berdiam diri aja. Mungkin selama ini kamu sudah santai, kamu sudah mengikuti keinginan kamu untuk rebahan atau tidak terlalu mau banyak berpikir. Di bulan Oktober kamu harus mulai menggerakkan tubuh kamu harus mulai mencari senjata, at least prasarana untuk kamu bersemangat lagi, dan kamu butuh mengolah bakat kamu lebih banyak gitu. Jadi ya ini pasti butuh kekuatan juga untuk melangkah gitu. Mulailah dari niat, mulailah dari ya seperti dibangunkan ya. Kamu mungkin kayak udah lama tidur nih gitu. Sekarang waktunya kamu bangun, kamu waktunya melek, lihat sekeliling, banyak hal yang berfungsi, banyak hal yang bisa kamu fungsikan untuk menjadi support system kamu untuk bergerak. Intinya seperti itu untuk Taurus di bulan Oktober. Ngerasa gini banget ya nggak sih Taurus? Selama ini sudah seperti relax dulu lah gitu, tapi sekarang Oktober kayak udah nggak ada waktu lagi buat gitu, buat bermalas-malasan. Oke, zodiak selanjutnya Gemini, si kembar. Gemini di bulan Oktober gimana nih? Oke, untuk zodiak selanjutnya Gemini di bulan Oktober gimana nih? Gemini di bulan Oktober. Two of Pentacles. Ini sebuah keseimbangan, sebuah konsistensi. Kamu di bulan Oktober harus lebih konsisten lagi dengan apa yang kamu lakukan. Kamu harus lebih fokus lagi dengan apa yang kamu kerjakan. Kamu harus lebih menyadari kemampuan kamu dan menggunakan gitu. Mungkin kayak waktu di bulan sebelumnya kamu kayak nggak terlalu total, dan itu kayak kebawa terus gitu karena kamu terbiasa tidak total atau kamu terbiasa mengandalkan orang lain. Sekarang semua hal yang ada di planning kamu atau di hidup kamu harus kamu kerjakan melalui tangan kamu, dan itu harus total. Jadi kamu harus menciptakan prioritas, yang mana sih yang harus saya lakukan, yang mana sih yang penting buat saya, yang mana yang harus saya selesaikan dalam waktu cepat, yang mana saya harus utamakan. Itu harus benar-benar terstruktur, harus benar-benar dicatat ya. Jadi itu untuk Gemini di bulan Oktober. Oke, sekarang kita lanjut Cancer. Gimana Cancer di bulan Oktober ya? Well, kartunya adalah The High Priestess.
The High Priestess ini lebih menunjukkan iman, lebih menunjukkan bisa dibilang pengolahan batin. Oktober adalah bulan kamu untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Kamu harus menemukan solusi. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa kamu mencari solusi hanya di kehidupan fisikal ini, tapi untuk di bulan Oktober kamu lebih disadarkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada leluhur. Kamu mungkin harus lebih memperkuat iman kamu dengan lebih banyak berdoa, atau melakukan treatment seperti meditasi, yoga, dan yang lain-lain untuk menstabilkan menstabilkan energi kamu agar kamu lebih bisa menjalani kehidupanmu atau lebih tenang. Intinya di bulan Oktober itu kamu butuh ketenangan, kamu butuh kedamaian, dan kamu bisa lakukan dengan cara meningkatkan spiritual kamu. Itu untuk Cancer di bulan Oktober ya. Jadi untuk zodiak selanjutnya aku langsung aja, yaitu Leo. Wow, si singa ini. Leo gimana sih di bulan Oktober? Two of Wands. Two of Wands ini menandakan, membaca secara global kamu sudah cukup tahu, kamu sudah cukup jelas ya. Jadi kamu sudah melihat tujuanmu semakin jelas di bulan Oktober. Kamu sudah melihat pandangan atau kamu udah lebih terstruktur intinya di bulan Oktober. Jadi kamu sudah lebih rapi nih dari bulan-bulan sebelumnya. Kamu udah tahu kamu harus ngapain, kamu sudah tahu resiko apa yang akan kamu dapat ketika kamu memilih atau memutuskan sesuatu. Bahkan kamu berpikir panjang seperti itu. Jadi aku pikir kamu sudah siap di bulan Oktober. Sekarang kamu tinggal melanjutkan apapun yang sudah kamu siapkan, melanjutkan apapun yang sudah kamu tentukan untuk hidup kamu gitu. Wah, bagus sih untuk Leo di bulan Oktober. Tinggal jalan aja nih kayak gitu ya. Oke. Setelah Leo ada Virgo. Gimana Virgo di bulan Oktober? Yap, The Sun. Wow, Virgo semakin semangat. Aku lihat Virgo di bulan Oktober semakin cerah, semakin gemilang. Kamu punya semangat besar untuk menjalani hari-hari kamu, atau semangat besar untuk mungkin aja udah punya niatmu semakin besar untuk menentukan kamu mau kemana gitu, dan arah kamu juga makin jelas gitu ya. Jadi ternyata itu ada pintu yang aku harus buka gitu. Kamu sudah tahu kamu akan kemana. Jadi di Oktober itu Virgo mendapatkan energi atau stimulan yang bisa dijadikan vitamin, dan aku lihat juga kamu semakin bugar, kamu semakin sehat, kamu bersemangat, kamu mungkin sudah lebih bisa memaafkan kesalahan kamu bisa mentoleransi hal-hal yang sebelumnya mungkin agak nyusahin kamu. Sekarang kamu sudah bisa toleransi terhadap beberapa hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu udah lebih bisa menerima seperti itu untuk Oktober. Jadi dipertahankan, karena untuk seorang Virgo memang susah banget sih ya, karena karakter Virgo itu kan perfeksionis, dia mau semuanya sempurna. Jadi Oktober ini aku pikir Virgo jauh lebih woles ya, walaupun tetap semangat gitu, tapi dia lebih bisa menerima, lebih bisa mentoleransi lah gitu ya untuk Virgo di bulan Oktober. Selanjutnya ada Libra. Gimana Libra di bulan Oktober? Dan wow, Seven of Cups.
Seven of Cups ini menggambarkan bahwa kamu masih terjebak pada imajinasi kamu. Kamu masih terjebak pada overthinking kamu. Bahkan mungkin di bulan Oktober kamu harus mengatasi itu gitu. Mungkin ya kamu harus sadar kali ya bahwa sebenarnya apa yang kamu jalani itu tidak semuanya nyata gitu. Kebanyakan sih lebih ke manipulatif ya, pikiran kamu menciptakan manipulasi yang kamu tidak bisa handle. Jadi pesannya di bulan atau pembacaannya di bulan Oktober, aku sih melihat mungkin kamu harus merapikan dulu deh pikiran kamu. Mana sih yang pikiran nyata, mana yang pikiran yang kamu tidak sadari, atau mungkin kamu mulai bisa menahan diri untuk melakukan sesuatu yang sifatnya spontan. Misalnya nih, kayak tiba-tiba kamu pingin coklat gitu, padahal sebelumnya kamu nggak suka coklat. Nah, jadi kamu tidak bisa menahan diri untuk beli coklat gitu. Akhirnya kamu beli dan pada akhirnya kamu nggak makan juga karena itu kayak keinginan manipulasi gitu. Jadi kamu harus lebih peka lagi, kamu harus lebih sadar lagi apa sih yang kamu butuhkan, ini bener kebutuhan atau enggak gitu. Jadi kamu harus ingat bahwa kamu juga perlu menggunakan logika kamu gitu. Jadi jangan cepat kemakan pikiran-pikiran yang kamu ciptakan gitu. Kamu harus bukan mengontrol juga sih, tapi lebih ke menstruktur, terus kayak menyaring gitu ya, menyaring yang mana sih yang penting, yang mana sih yang beneran pikiran kamu, mana sih imajinasi doang atau kayak manipulatif gitu. Wah, ini sih tentang emosional emang agak susah, tapi ya semoga untuk Libra ini tantangan berat sih buat kamu di Oktober. Oke, 2 zodiak lagi. Jadi 2 zodiak terakhir. Scorpio. Gimana Scorpio di bulan Oktober? And well, 5 of Wands, konflik, pertengkaran, ketidakterimaan. Kamu sudah lama gitu ya, mungkin konflik ini sudah lama kamu hadapi, konflik ini sudah lama kamu alami, dan kamu belum ketemu solusi, kamu belum ketemu titik terang karena kamu selalu bernafsu untuk bertengkar kayak gitu. Kamu tanpa sadar, karena kamu sudah memancing konflik-konflik itu, tanpa sadar kamu malah kelupaan untuk cari solusi gitu. Jadi di Oktober ini aku lihat sudahilah gitu. Sampai kapan sih mau bertengkar sama diri sendiri? Sampai kapan sih mau memancing emosinya orang lain? Sampai kapan sih mau jadi orang emosian gitu? Jadi di Oktober mungkin sudah waktunya untuk kamu rilis, kamu sadar, kamu healing. Kamu berdamai dengan semua hal yang tidak kamu sukai, kamu berdamai dengan semua hal yang kamu anggap itu mengganggu kamu, karena sebenarnya mungkin aja kamu menarik gangguan-gangguan itu karena kamu yang terganggu atau kamu yang mengganggu diri kamu. Ada beberapa gangguan-gangguan yang mungkin jatuhnya lebih ke mental, dan kamu harus sadari itu, apa sih yang tidak nyaman, kenapa sih bad mood terus gitu. Kamu harus cari tahu dulu kamu kenapa gitu. Jadi itu otomatis kamu harus membuka bonding gitu loh, membonding ulang antara kamu dan diri kamu, biar nggak memancing pertengkaran yang membuat kamu semakin tidak sehat gitu, dan hubungan-hubungan toksik. Kamu harus sadar bahwa selama ini tuh kamu sudah terjebak pada hubungan toksik. Udah di Oktober kamu harus sadar dan memilih mau pergi atau mau tetap di sana gitu ya, untuk Scorpio. Dan yang terakhir, ini zodiak yang paling bergairah gitu ya, Sagittarius. Gimana Sagittarius di Oktober? Tarot, Judgment, wow.
Judgment ini bisa dibilang kayak Oktober itu menjadi titik balik buat kamu. Kamu dipaksa bersyukur, kamu dipaksa untuk menerima hidup kamu merasa terpanggil untuk berubah, kamu merasa terpanggil untuk mengetahui diri kamu merasa terpanggil untuk care sama orang lain. Ini lebih ke sosial, lebih ke visi kemanusiaan untuk Oktober. Jadi mungkin kamu lebih banyak kamu akan dipertemukan dengan momen-momen yang berhubungan dengan kemanusiaan. Misalnya kayak kamu tiba-tiba didatengin teman yang bermasalah, kamu harus mendengarkan mereka. Terus kamu punya kayak tergerak untuk kayak buat komunitas ini yuk gitu, kemanusiaan yuk, sosial yuk, ayo bantu orang yang nggak mampu yuk, kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian memang sudah menyukai itu, mungkin ini akan menjadi sebuah sesuatu yang akan mengasyikan di bulan Oktober gitu. Jadi buat Sagittarius, apapun deh yang membuat kamu happy atau apapun deh yang membuat kamu terpanggil di bulan Oktober, kamu lakukan deh dengan total, karena memang itu sudah menjadi kebangkitan kamu gitu lah. Jadi pencerahan kamu tuh ada di situ gitu. Apapun yang kamu pilih atau apapun yang jiwa kamu menyuruh kamu untuk lakuin, coba ini, kayak ada panggilan jiwa yang otomatis gitu, dan kamu sebaiknya ikutin aja karena itu adalah sebuah pencerahan buat kamu. Itu Sagittarius, kartunya bagus banget ya. Jadi teman-teman, sudah 12 zodiak sudah aku bacain, dan semoga resonate untuk kalian. Jangan lupa kalau memang resonate, kalian bisa komen, bisa share, dan tetap dukung kami, tetap dukung tim kami agar kami lebih semangat lagi untuk buat konten. Dan aku ucapkan sekali lagi terima kasih karena sudah mau mendengarkan aku, jadi aku makin semangat. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat bahagia, dah.